Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 11 bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu tentang makna dan karakteristik hukum, yang kedua adalah penggolongan hukum, yang ketiga tujuan hukum, yang keempat adalah tata hukum Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Nah, pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seseorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Nah, dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Unsur-unsur hukum yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas dalam masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang penggolongan hukum. Nah, berdasarkan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan beberapa golongan atau sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan tempat berlakunya, yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya, yang keempat berdasarkan waktu berlakunya, yang kelima adalah berdasarkan cara mempertahankannya, yang keenam adalah berdasarkan sifatnya, yang ketujuh berdasarkan wujudnya, dan yang terakhir adalah berdasarkan isinya. Nah, yang pertama adalah tentang golongan hukum berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, di mana hukum undang-undang ini yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat.
Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua pembahasannya yaitu tentang berdasarkan tempat berlakunya. Golongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada apa saja? Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal atau secara menyeluruh gitu ya, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat adalah hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya, di mana hukum berdasarkan bentuknya ada yang pertama adalah hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, Kitab Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang Hukum Dagang. Yang kedua adalah hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Sedangkan yang selanjutnya, hukum berdasarkan bentuknya itu adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang atau RUU. Yang selanjutnya adalah berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dalam mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila ada yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh undang-undang atau oleh hukum undang-undang, misalnya ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Yang selanjutnya adalah hukum berdasarkan wujudnya, di mana hukum berdasarkan wujudnya itu ada hukum objektif dan juga ada hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum, dengan kata lain hukum dalam suatu negara yang berlaku umum
dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Yang selanjutnya adalah berdasarkan isinya, yaitu ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, yaitu yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi. Terus juga ada hukum tata negara, yaitu yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Terus juga ada hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Terus juga adalah hukum internasional, yaitu hukum mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Yang kedua, hukum berdasarkan isinya itu adalah ada hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang selanjutnya adalah hukum perniagaan atau hukum dagang atau disebut juga hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua dalam materinya itu pembahasan yang ketiga, mohon maaf bukan kedua tapi pembahasan yang ketiga dalam materinya itu adalah tujuan hukum, di mana tujuan hukum itu yaitu tujuan ditetapkan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan juga boleh di-share kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.